Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semua? Ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Materi kali ini yaitu tentang bilangan rasional. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan adalah bilangan bentuk dalam bentuk A per B. Nah, A di sini itu bisa disebut pembilangan. Nah, A itu pembilang dan B ini disebut penyebut. Nah, jenis bilangan pecahan itu ada 4. Yang pertama yaitu pecahan biasa. Nah, pecahan biasa bentuknya yaitu A per B. Nah, saya tadi di mana A itu adalah pembilang dan B itu penyebut. Contohnya, contoh 3 per 7. Yang kedua 5 per 3. Nah, pecahan biasa itu seperti ini, tidak ada bilangan bulat. Jadi pecahan biasa itu hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan campuran itu bentuknya contohnya seperti ini. 2, 3 per 6. Nah, bedanya sama pecahan biasa yaitu kalau pecahan campuran ada bilangan bulat. Ya, bedanya sama pecahan biasa itu kalau pecahan campuran ada bilangan bulat. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal sendiri adalah bilangan pecahan yang menggunakan tanda koma. Bentuk pecahan desimal adalah bentuk pecahan desimal yaitu A, B. Contohnya contohnya 2, 3, 4, 50, 56. Nah, bentuk pecahan desimal itu ada komanya seperti ini, 234,56. Nah, contoh kedua 342,23. Nah, angka 2
di sini yaitu satuan. Ratusan, ini puluhan, dan ini satuan. Nah, dan angka dua ini setelah koma, nah itu disebut dengan perpuluhan. Beda jika ada angka sebelum koma itu puluhan dan angka sesudah koma itu perpuluhan, bedanya. Nah, dan yang terakhir angka 3 ini itu persatuan. Paham? Nah, selanjutnya yaitu pecahan persen atau bisa disebut dengan per 100. Nah, pecahan persen itu pecahan yang menyebabkan atau menunjukkan angka 100. Nah, pecahan persen bentuknya adalah bentuk dari pecahan persen yaitu P persen. Nah, sama dengan P per 100. Ini contoh yang pertama. Nah, itu 30%. Nah, jadi kita bisa mempersederhanakan yaitu 30% menjadi 30 per 100. Ini lagi misalkan yang kedua, misalkan 65%. Nah, kita sederhanakan menjadi 65 per 100. Paham? Nah, kalau udah paham kita lanjut operasi pada pecahan. Nah, jika kalian tidak tahu tentang pecahan biasa yang kurang, desimal, dan pecahan persen, bisa ditulis. Nah, sekarang kita lanjut pada operasi pada pecahan. Nah, operasi pada pecahan itu ada dua. Yang pertama, nah itu ada pecahan biasa. Nah, jika penyebutnya berbeda, ya, dengan A per B ditambah C per B. Nah, sama dengan kita tambahkan pembilangnya. Pembilangnya di sini yang pertama itu A, ya, yang kedua itu C. Jadi kita tambahkan A plus C. Nah, untuk penyebutnya kita tambahkan. Jadi A plus C per penyebutnya yaitu B. Tuh. Nah, jika penyebutnya berbeda, yaitu misalkan A per B plus C per B. Nah, ini kan beda. Awalnya itu A per B plus C per B. Nah, untuk yang berbeda
ya plus B kali C. Nah, per B kali D. Tuh. Jika ini penyebutnya yang berbeda, ini penyebutnya sama-sama yang sama. Pak. Nah, selanjutnya ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran jika penyebutnya sama, ya, pecahan campuran jika penyebutnya sama, ini namanya P A per B plus I C per D. Nah, kita catakan, tambahkan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu maksudnya ya B plus I tambah A, bilangnya A plus C. Nah, per B. Nah, penyebutnya ini sama-sama B. Nah, untuk yang penyebutnya berbeda, nah ini kan penyebutnya sama. Sekarang penyebutnya yang berbeda, yaitu P A per B plus I C per D. Nah, sebenarnya sama caranya, sama yang biasa, cuma bedanya kalau dan campuran itu ada bilangan bulatnya. Nah, jadi di sini P plus B plus, nah bilangnya A plus C, A kali D kita silang, terus B kali C. Nah, ini kan bilang ya, A kali D, B kali C. Per penyebutnya yaitu B kali D. Wah, nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Sebelum saya tutup materi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga menjadi bermanfaat. Kita berdoa dimulai.